Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Indah Puspita dengan NIM A1A324104. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang penerapan sanksi terhadap anak di bawah umur. Baiklah, pertama-tama itu ada latar belakang. Kejahatan merupakan salah satu permasalahan sosial yang memiliki dampak luas bagi individu maupun masyarakat. Tindakan kriminal tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas dan keharmonisan suatu komunitas. Dalam konteks hukum, kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang pidana yang dapat dikenai sanksi atau hukuman oleh negara. Namun, pada hakikatnya kejahatan lahir dari dinamika yang kompleks antara faktor internal individu dan eksternal lingkungan sosial. Kejahatan pada akhirnya bukan hanya menjadi masalah personal, melainkan juga masalah struktural yang menuntut solusi komprehensif dan terpadu. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai faktor penyebab kejahatan menjadi langkah awal yang penting dalam merumuskan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Upaya pencegahan dan rehabilitasi yang mempertimbangkan seluruh aspek penyebab kejahatan akan memberikan peluang yang lebih besar untuk menciptakan masyarakat yang aman dan harmonis. Baiklah, selanjutnya itu ada hasil wawancara. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja kasus terbanyak di LPKA ini? Jawabannya yaitu ada beberapa kasus pembunuhan meskipun jarang. Secara umum, yang paling sering ditemui adalah kasus asusila, narkoba, dan kekerasan, termasuk yang melibatkan kelompok gangster. Pertanyaan yang kedua yaitu apa saja jenis sanksi yang biasa diberikan kepada anak di bawah umur yang melanggar hukum? Jawabannya, sanksinya lebih fokus pada pembinaan dan pendidikan, bukan pada hukuman fisik. Namun yang diberikan biasanya hanya berupa kerja sosial seperti membersihkan lingkungan. Pertanyaan ketiga yaitu apakah penerapan pembinaan dapat memberikan efek jera bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus seperti gangster? Jawabannya, kekerasan fisik dilarang. Anak-anak diberi tugas kebersihan atau hukuman ringan seperti lari dan push up. Ini efektif untuk memberikan efek jera dan mencegah pengulangan kesalahan. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana LPKA ini memastikan bahwa anak tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung? Jawabannya, anak-anak di LPKA tetap memiliki hak pendidikan melalui PKBM Sungai Bulu atau sekolah paket B dan pelatihan keterampilan. Adapun hak lain yaitu seperti remisi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dinilai dengan sistem penilaian perkembangan narapidana atau SPPN. Adapun hak dasar yaitu seperti makan 3 kali sehari, rekreasi, perlengkapan seperti baju dan kebutuhan lainnya. Semua hak ini diberikan jika anak mengikuti pembinaan dengan baik. Pertanyaan kelima yaitu apa tantangan terbesar dalam menerapkan sanksi terhadap anak di bawah umur? Jawabannya, tantangan utama adalah anak-anak di LPKA masih dalam tahap mencari jati diri, sehingga mental dan psikologis mereka masih labil. Mereka lebih mudah terpengaruhi lingkungan dibandingkan orang dewasa. Lingkungan LPKA yang dinamis membantu mereka berkembang, tapi saat keluar, pengaruh lingkungan yang berbeda menjadi tantangan baru. Pertanyaan keenam yaitu, apakah sanksi yang diberikan lebih bersifat mendidik atau menghukum? Jawabannya yaitu, dari nama saja lembaga pendidikan khusus anak, jadi memang arahnya untuk mendidik. Anak-anak di LPKA ini justru harus dibina agar tumbuh jadi pribadi yang lebih baik, namun kembali dan diterima oleh masyarakat. Sanksi diberikan mereka menyadari kesalahan yang tidak mengulanginya. Hukuman yang mendidik lebih efektif dibandingkan hukuman keras, misalnya dengan tanggung jawab kebersihan dan keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta konseling psikologis. Pertanyaan terakhir yaitu berapa lama biasanya para tahanan menjalani masa pidana di LPKA? Jawabannya, rata-rata masa pidana anak di LPKA itu 2 hingga 3 tahun. Tapi bisa lebih lama jika kasusnya berat seperti pembunuhan. Umumnya, masa anak ujungnya ditetapkan berdasarkan kapan anak menjalani putusan masa pidana. Setelah bebas, mereka wajib melapor ke Bapak setiap 1 atau 2 kali seminggu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari presentasi ini saya simpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara, kasus yang sering terjadi di LPKA merebulian antara lain asusila, narkoba, kekerasan, dan juga pembunuhan. Sanksi yang diberikan kepada anak-anak di bawah umur bersifat pembinaan dan pendidikan, bukan hukuman fisik. Bentuk sanksinya berupa
kerja sosial, latihan fisik ringan, serta pembinaan mental dan psikologis. LPK ini juga berupaya memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, termasuk hak pendidikan, remisi, dan kebutuhan dasar. Tantangan utama adalah kondisi psikologis anak-anak yang masih labil dan mudah terpengaruh lingkungan luar setelah masa pidana selesai. Secara umum, pendekatan yang dilakukan di LPKA lebih menekankan pada pendidikan dan persiapan anak-anak untuk kembali ke masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.